Dulu dulu gue digilir ya sparring ya. Iya gitu paling. Ya. Tapi kita yang deg-degan, sabuk hitam nih ngelawanin kita gitu. Kebetulan yang dicalonkan oleh Partai Golkar Kota Depok saya. Nah, jadi wakil Jadi wali atau wakil wali kota Kota Depok. hobi apa sih? Hobi. Nah, Saya mau bilang hobi olahraga tapi udah agak gemuk gini, agak nggak enak. tapi olahraga hobi ya? Hobi, tadi pagi saya masih olahraga, padahal saya puasa hari ini. Musik nggak suka? Musik suka. Suka. Musik dan olahraga, itu dua hobi saya sekarang. Dua-duanya tuh ya, tapi olahraga tetap jalan ya? Olahraga tetap jalan, untuk nahan laju berat badan jangan terlalu over kan gitu. Tapi lebih banyak olahraga apa musik nih sekarang? Sekarang lebih banyak musik. Musik. Karena musik bisa dilaksanakan Ya, sendirian. di dalam mobil juga bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi. Kalau olahraga saya lebih seneng yang aktif, olahraga yang berpasangan kayak bulu tangkis gitu, atau beramai-ramai kayak taekwondo. Cuman kan sekarang lagi dibatasi gitu ya. Nah, taekwondo, ya kita kan dulu lama bertaekwondo ya kan, kita dulu ketemunya pokoknya awal mulanya karena kita bertaekwondo. Nah, ini cerita taekwondo. Kenapa bisa latihan taekwondo? Ya. Ini ketemunya kita benar-benar waktu saya masih SMA nih. Karena kita sama-sama hobi taekwondo ya. Ya jadinya lanjut sampai sekarang gitu. Karena taekwondo lah makanya kita ketemu sampai sekarang gitu. Dan saya jatuhnya muridnya Sabem Jackson ya. Karena saya dulu ngeliat beliau udah sabuk hitam. Saya masih belum mencapai Ya, itu. senior lah, bukan mungkin jangan senior. Senior aja. Kalau pelatihnya kan aslinya itu tuh artis ya kan? Oh iya. Si Bang Kasman. Bang Kasman. Nah, itu kenapa bisa kok ceritanya bisa sampai jadi latihan taekwondo? Dulu anak cowok tuh biasanya ya kayak saya gini panutannya kakak cowoknya. Jadi dia ngeliat kakak cowoknya, dia gabung main, dia ngobrol. Nah, kakak cowok saya itu yang paling tua taekwondo. Oh, taekwondo juga. Taekwondo di Universitas Pancasila. Oke. Nah, dia biasalah mungkin karena dulu belajar juga, jadi kerjanya nendang-nendang di rumah bergaya-bergaya. Terus kita ngeliatin, pengen juga gitu. Ternyata ada yang buka taekwondo di SMA. Akhirnya saya ikut. Saya masuk. Terinspirasi sama kakak ya, yang Sama latihan taekwondo kakak, juga ya. gitu. Nah, terakhir sampai sabuk apa ya? Hitam. Sampai hitam. Sama kita pokoknya sabuk hitam. Habis itu inaktif. Nah, terus kita juga kan dulu ya, kita kembali lagi. Kita ini awal mula memulai berdirinya Taekwondo Depok. Ya, itu sebelum Dokter Farabi ini juga pasti ada, waktu itu saya tahu ada perannya lah ya, bagaimana Taekwondo Depok tuh akhirnya bisa berdiri sekarang. Cerita dong, ya kan, gimana ceritanya? Karena ada cerita-cerita juga yang mungkin yang belum memang saya dapat dari Dokter Farabi gitu kan. Cerita sedikit lah gimana soal Taekwondo Depok berdiri, perannya Dokter Farabi di situ gimana sih? Jadi dulu saya bersama teman dekat saya, cewek, anak SMA, biasa lagi makan bareng. Teman dekat. Nah, teman dekat ya. Makan di Margonda, naik motor. Saya karena habis pulang taekwondo, celananya biasa taekwondo, atasnya kaos. Nah, pas mau naik motor dicegat sama orang-orang berbadan kurus tapi tegap. Kurus tapi tegap. Nah, waktu itu beliau nanya latihan di mana gitu. Saya bilang latihan di SMA 3. Nah, tapi walaupun beliau kelihatannya tegas-tegas, saya lihat ada keramahan di dalamnya gitu. Keramahan di dalamnya, akhirnya saya ajak. Ayo gabung aja yuk kita di SMA 3 gitu. Kebetulan kan Bang Kasman ya. Bang Kasman itu yang sekarang beralih profesi dari tukang cendol. Iya. Bang Kasman. Kemarin udah wawancarain tuh. Udah wawancarain ya. Saya ajak. Nah, waktu itu Sabem Jackson mau jadi atlet tuh, mau gitu bertanding, ya? Iya. Ceritanya gitu ya? Saya ingat saya gitu. Gua aja sampai lupa. Nah, terus Sabem Jackson baru naik sabuk hitam, saya ingat dulu mau bertanding. Jadi saya nih suruh jadi bahan sparingan ini. Saya kan dulu tingginya udah mirip-mirip tuh. Saya Ismet, ya kan, almarhum. Poncus, ya kan, Haikal. Sabem Jackson nih lagi digilir lah istilahnya. Iya. Kita rame-rame selalu dulu
Dulu gue digilir ya, sparring ya. Iya, gilir sparring. Ya. Tapi kita yang deg-degan, sabuk hitam nih ngelawanin kita gitu. Ya akhirnya beliau datang gitu kan, saya menyaksikan dari situ. Akhirnya kita berlatih. Memang mereka ini, kalau kita dulu kan teknik ya. Kalau beliau yang datang ini lebih ke arah fighting dia, fighting skillsnya tinggi ya menurut saya. Akhirnya kolaborasi tuh saya lihat sabun-sabun saya di situ. Akhirnya kita sering main bareng karena walaupun saya masih belum sabuk hitam, dulu sama sabun Bruce Lee ya yang kita bilang yang nama terkenalnya sekarang Kasman. Sering main bareng tuh, akhirnya bersama Sabum Ismet itu terinspirasi untuk mendirikan Taekwondo Kota Depok. Akhirnya koordinasi sama KONI, koordinasi sama anggota dewan ya. Akhirnya ikut ya waktu itu ya? Saya ngikut lah. Cuman memang belum terlalu berperan aktif ya, tapi saya ikut. Sampai akhirnya pas saat kita duduk-duduk bersama, mereka bilang ini semua tidak akan pernah terjadi kalau tidak ketemu Farabi, dia bilang gitu. Betul, memang. Yang membawa beliau-beliau ini ke. Yang saya tahu tuh, yang saya ingat ceritanya ya, Dokter Farabi ketemu sama Sabem Igun. Ya. Itulah ceritanya. Akhirnya Sabem Igun kenal sama saya dan lain-lain, Sabem Dodo, Sabem Kasman, ya kan gitu. Itulah. Kalau salah ada Sabem ini juga, Sabem Rahman juga tuh. Sabem Abdul Rahman. Ya. Ya artinya sempet pokoknya terlibat ya sebelum muncul Taekwondo di Depok. Iya. Nah, selanjutnya setelah udah pernah ya terlibat mendirikan Taekwondo Depok, nggak pengen ke depan bantu Taekwondo Depok biar lebih maju lagi nih? Pasti dong. Pasti ya. Oh, harus maju dan harus terlibat. Janji ya, pokoknya nanti tak tagih nanti kalau. Apalagi kalau bisa mimpin Kota Depok. Harus bikin kejuaraan yang banyak lah, biar anak-anak Depok ini dapat menyalurkan bakatnya. Nah, mudah-mudahan Dokter Farabi jadi pemimpin Kota Depok nih, supaya Taekwondo Depok bisa lebih maju. Nah, amin. Ngomong soal karir politik, ini dokter, terus juga karir politik. Itu gimana ceritanya kok Dokter Farabi bisa kecemplung di politik gitu? Ini ceritanya unik lagi, ya kan? Jadi memang saya dulu dari mahasiswa itu udah aktif. Saya pernah jadi presiden BEM di kampus dulu. Pernah jadi presiden BEM. Waktu SMA dulu pernah jadi ketua kelompok ilmiah remaja, juru adat pramuka. Terus masuk senat mahasiswa, terus akhirnya jadi presiden BEM itu, mulai aktif. Saya pernah demo di DPR RI. Akhirnya saya kembali ke keluarga saya itu ternyata udah ada garis politiknya. Oh, jadi memang sebenarnya keluarga juga memang udah berpolitik juga ya dulu ya? Iya, udah berpolitik. Bapak saya itu di Partai Golkar udah lama, udah di zaman Orde Baru. Baru tahu, baru tahu bapaknya ini ya. Kirain nyanyi doang ya. Habis itu adik saya udah di politik juga, udah lama juga di Golkar duluan dia. Akhirnya saya ikut organisasi sayap dari tahun 2006, jadi bendahara umum Angkatan Muda Majelis Dakwah se-DKI, Majelis Dakwah Islam ya. Habis itu jadi sekretaris Kota Depok setelah saya jadi spesialis anak, udah lulus spesialis anak, sekretaris Golkar Kota Depok, dan akhirnya jadi ketua Golkar Kota Depok ya. Itu, sampai sekarang. Jadi udah berapa lama jadi ketua Golkar Depok? Udah hampir mau 4 tahun ya, 3 tahun lewat ya. 4 tahun. Selama memimpin Golkar Kota Depok, keberhasilan apa yang udah dilakukan sama Dokter Farabi ini? Pertanyaannya menantang banget ya. Saya adalah ketua Golkar pertama kali yang mempertahankan kursi Golkar Kota Depok dan meraih kembali pimpinan dewan. Jadi saya punya wakil ketua DPRD dari Golkar sekarang. Sekarang ya, wakil ketua. Dulu tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Dulu ketua Golkar yang lama, pertama kali Golkar berdiri sampai sekarang itu tidak pernah ada yang mempertahankan atau menaikkan. Oh gitu. Tapi saya yang pertama kali mempertahankan di masa sulit ini. Menurut kami Golkar lagi masa sulit pas Pilpres kemarin karena kami tidak punya calon ya. Tapi kita bisa mempertahankan karena partai lain beberapa ada yang turun, akhirnya saya merebut
wakil pimpinan DPR RI. DPRD Kota Depok. Gitu. Itulah keberhasilan yang paling dibanggakan ya selama memimpin Golkar Kota Depok ya. Iya, mudah-mudahan berlanjut ke eksekutif nih. Nah, merebut eksekutif. Jadi target berikutnya eksekutif ya. Eksekutif 15 tahun kita nggak pernah dapat Golkar setelah pemilihan langsung. Siapa nih yang mau masuk eksekutif nih? Kebetulan yang dicalonkan oleh Partai Golkar Kota Depok saya. Nah, jadi wakil jadi wali atau wakil wali kota Depok. Wali atau wakil? Jadi wali kota atau wakil Jadi wali kota atau wakil ya? Tergantung inilah koalisi kita ada di mana. Oh gitu ya. Tapi kansnya gimana? Kayaknya gimana? Percaya dirinya gimana nih? Kayaknya kansnya sih saat ini dilihat koalisi yang ada ke arah wakil. Namun wakil sekarang masih tahap negosiasi, diskusi, ya kan, menyamakan visi misi masih di situ. Wah, nanti semoga jadi apa yang diharapkan bisa tercapai. Cuma ini pasti makin sibuk ini ya kan. Dokternya nanti gimana kalau jadi wakil wali kota atau wali kota? Kan tetap melekat seumur hidup ya? Dokter. Kita masih harus bisa praktek ya. Masih bisa praktek dan kita juga mengupdate ilmu yang paling penting supaya gelar dokternya jangan sampai hilang dan tetap boleh praktek. Jadi ada syarat di dunia kedokteran kalau tidak prakteknya kurang dari sekian jam, itu harus seminar harus minimal sekian gitu. Ada aturannya. Jadi nggak boleh total hilang. Kalau total hilang harus tes lagi lah kira-kira gitulah. Ya pastinya karena Dokter Farabi ini seorang yang di dunia kesehatan, dunia kedokteran, mungkin visi misinya agak fokus ke masalah kesehatan masyarakat mungkin ya. Artinya nanti ketika jadi eksekutif ya pasti perhatian terhadap kesehatan masyarakat ini pasti agak lebih ya. Harus. Ya namanya latar belakangnya di bidang kedokteran ya. Dan juga karena Depok ini butuh kesehatannya dirubah menjadi lebih baik. Okay. Karena itu banyak yang harus diperbaiki dari Depok ya. Banyak ya.